Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Anda semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Semoga Anda selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Dan semoga kita selalu diberikan semangat untuk belajar, walaupun belajar dalam keadaan daring atau belajar dari rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dengan segera menghilangkan COVID-19 ini sehingga kita bisa belajar sedia kala lagi. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, abdu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah berdoa dan sudah kita meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, maka hari ini kita sudah siap untuk belajar. Semoga kita dimudahkan untuk hari ini belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda semua, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah hari ini kita akan belajar materi tentang amanah, dari salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki. Baik Anda semua, sebelum itu kita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini yang mudah-mudahan Anda semua bisa mencapainya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita adalah Anda mampu menjelaskan pengertian dari amanah. Dan yang kedua, Anda mampu memahami makna dari amanah. Dan yang ketiga, Anda mampu mencontohkan perilaku terpuji amanah. Itu Anda semua tujuan pembelajaran kita. Semoga Anda bisa mencapainya. Amin ya rabbal alamin. Anda semua, hari ini kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama adalah dalil atau penjelasan tentang amanah, ayat Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, makna dari amanah. Dan yang ketiga, contoh perilaku amanah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Anda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yang pertama adalah dalil dari perilaku amanah. Yang pertama adalah surah Al-Anfal ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Anda semua, ayat tadi menjelaskan bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga amanah yang diberikan kepada kita. Itu amanah dari Al-Qur'an yang menjelaskan sikap untuk menjadi pribadi yang amanah. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak beriman orang yang tidak punya sifat amanah, dan tidak beragama bagi orang yang tidak dapat dipercaya. Hadis ini menjelaskan sangat-sangat tegas bahwa orang yang tidak mempunyai sifat amanah adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus amanah kepada siapapun. Pertanyaannya adalah, apa itu amanah? Ada yang tahu? Kalau tahu, silahkan dituliskan di kolom komentar apa itu amanah. Baik Anda semua, amanah memiliki arti adalah kemampuan untuk menunaikan hak-hak orang lain yang diemban atau yang diamanahkan atau yang diberikan kepada kita. Amanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Amanah merupakan akhlak terpuji bagi seseorang
muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda, amanah secara singkat adalah sesuatu yang diberikan kepada kita yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Misalnya ada orang menitip barang, maka barang itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya tanpa merusak, tanpa kita hancurkan barang itu. Itu ananda pengertian dari amanah. Semoga ananda bisa memahami dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh amanah. Yang pertama adalah amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda, kita sebagai manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjalankan segala aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ananda, amanah menjaga anggota tubuh jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita punya mata, kita pergunakan untuk membaca Al-Qur'an, kita punya telinga, kita dengarkan yang baik-baik, kita memiliki bibir, lisan, maka kita harus berkata yang baik-baik. Jangan sampai amanah anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berikan untuk yang tidak baik atau kita melanggar ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang paling penting adalah ketika seorang perempuan diberikan amanah anggota tubuh yang luar biasa, salah satunya adalah rambut, maka harus ditutup auratnya dengan menggunakan hijab atau jilbab. Itu adalah salah satu anggota tubuh yang harus ditutupi oleh perempuan. Maka ananda-ananda yang solehah harus menutup auratnya ya. Jangan sampai auratnya terbuka sehingga dilihat oleh orang, sehingga kita tidak amanah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga dengan ananda yang solih juga harus menjaga matanya dari perbuatan yang tidak baik. Ketika ada pandangan yang tidak baik, maka harus dialihkan atau kita tundukkan pandangannya. Maka ananda yang solih dan solihah harus menjaga anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap ananda? Bapak yakin dan percaya ananda siap untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah amanah menjaga titipan yang orang lain titipkan kepada kita. Jadi ketika orang ada menitipkan uang 100.000, maka kita harus menjaga amanah itu dengan baik, ataupun barang yang lainnya. Termasuk itu adalah jabatan yang akan kita, semoga saja kita akan menjadi orang yang mendapatkan amanah jabatan, maka kita juga harus amanah terhadap jabatan kita. Yang keempat adalah tugas yang diberikan kepada kita dari orang tua, guru, dan lain-lain harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini salah satu yang penting juga. Ketika ananda diberikan tugas atau PR oleh guru, maka harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menunda bahkan tidak mengerjakannya. Ataupun kita diberikan tugas oleh orang tua untuk membersihkan ini, menyapu dan lain sebagainya, kita juga harus menunaikan kewajiban kita, amanah yang telah orang tua dan guru berikan kepada kita. Itu adalah contoh dari perilaku amanah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang amanah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada manusia, dan kepada diri kita sendiri. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk menjadi pribadi yang amanah. Baik ananda semua, sudah kita pelajari tadi tentang amanah, dan saatnya kita akan menuliskan atau mengerjakan teka-teki silang. Silakan ananda tulis di bukunya masing-masing jawaban dari teka-teki silang ini, dan jawabannya kirimkan ke Bapak langsung ya, ke WA bisa, dan langsung dikirimkan. Semoga ananda amanah dengan tugas yang diberikan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda semua, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menjadi pribadi yang amanah, yang bisa menjaga kepercayaan yang telah kita berikan kepada diri kita. Tadi ada 4 contohnya adalah kita amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Kita amanah terhadap anggota tubuh kita agar kita tidak terjaga atau tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, amanah terhadap apa yang diberikan kepada kita,
apapun itu. Dan yang keempat adalah amanah yang diberikan oleh orang tua dan guru. Maka Ananda, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tadi materi tentang amanah. Silakan Ananda sama-sama simpulkan di rumah dan jangan lupa dikerjakan soal TTS-nya ya. Semoga kita hari ini dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan dalam menuntut ilmu. Baik Ananda semua, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapak akhiri, semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.